Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arisa Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko terkait artikel review. Artikel yang pertama yaitu terkait peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja mesin filling emulsion dengan pendekatan loss of risk. Latar belakangnya, industri manufaktur sangat bergantung pada keandalan mesin produksi untuk menjaga kelancaran proses dan kualitas produk. Pada mesin filling emulsion, sering terjadi downtime yang berdampak pada keterlambatan produksi dan menurunnya efisiensi kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko operasional belum dikelola secara optimal, khususnya dalam menerapkan sistem autonomous maintenance. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja mesin filling emulsion melalui penerapan manajemen risiko yang terstruktur. Pendekatan House of Risk digunakan untuk mengidentifikasi risiko utama dan menentukan tindakan mitigasi yang paling efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan identifikasi potensi kegagalan mesin menggunakan failure mode and effect analysis, penentuan agen risiko dan prioritas risiko menggunakan metode House of Risk, penyusunan usulan tindakan mitigasi berdasarkan risiko prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode House of Risk mampu mengidentifikasi risiko-risiko utama yang paling berpengaruh terhadap terjadinya downtime mesin filling emulsion. Fokus pada agen risiko prioritas memungkinkan perusahaan merancang tindakan pencegahan yang lebih tepat sasaran sehingga kinerja mesin mengalami peningkatan. Penerapan pendekatan House of Risk memberikan manfaat strategis bagi perusahaan dalam mengelola risiko operasional mesin produksi dengan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis risiko, mengurangi downtime mesin dan gangguan produksi, meningkatkan efektivitas autonomous maintenance, dan mendorong efisiensi dan produktivitas perusahaan. Artikel yang kedua yaitu mitigasi risiko operasional UMKM pengelolaan talas Desa Leneng Timur, Kabupaten Sumeneb dengan menggunakan pendekatan House of Risk. Latar belakangnya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, UMKM sering menghadapi berbagai risiko operasional yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Risiko tersebut umumnya muncul akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya perencanaan, serta belum diterapkannya manajemen risiko secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan UMKM rentan terhadap gangguan operasional dan ketidakpastian usaha. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi risiko operasional yang dihadapi UMKM, menentukan agen risiko dengan tingkat prioritas tertinggi, dan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen risiko dengan metode House of Risk yang bertujuan pada hubungan antara kejadian risiko dan agen risiko. Metode ini memungkinkan penentuan prioritas mitigasi risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko operasional prioritas berhasil diidentifikasi, strategi mitigasi disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan UMKM, dan House of Risk membantu pemetaan risiko secara sistematis dan jelas. Penerapan manajemen risiko operasional dengan pendekatan House of Risk memberikan manfaat praktis bagi UMKM dalam menghadapi ketidakpastian usaha. Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, UMKM dapat meningkatkan kesiapan operasional dan menjaga keberlanjutan usahanya. Artikel yang ketiga yaitu manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek konstruksi infrastruktur jalan, evaluasi dan mitigasi. Proyek konstruksi jalan merupakan salah satu jenis proyek infrastruktur yang memiliki tingkat risiko tertinggi, khususnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Aktivitas penggunaan alat berat, kondisi lapangan yang dinamis, serta tekanan target waktu seringkali meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko K3 belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi risiko K3 yang terjadi pada proyek konstruksi jalan, menilai tingkat risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan, menyusun strategi mitigasi risiko K3 yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran untuk memperoleh gambaran risiko K3 secara komprehensif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur risiko tingkat risiko, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam analisis melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar risiko K3 pada proyek konstruksi jalan berasal dari aktivitas penggunaan alat berat dan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur kerja. Hasil yang pertama yaitu risiko kecelakaan kerja tergolong tertinggi. Hasil kedua yaitu kurangnya pelatihan dan pengawasan K3. Hasil tiga yaitu ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja.
Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pihak kontraktor dan manajer proyek dalam meningkatkan sistem manajemen risiko K3. Dengan penerapan mitigasi risiko yang tepat, keselamatan kerja dapat ditingkatkan dan potensi kerugian proyek dapat ditekan. Artikel yang keempat yaitu pengaruh manajemen risiko pasar dan risiko makroekonomi terhadap profitabilitas bank, studi bank syariah di Bursa Efek Indonesia. Bank syariah beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar seperti fluktuasi harga saham, tingkat inflasi, dan kebijakan suku bunga. Risiko pasar yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak langsung pada tingkat profitabilitas bank. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan manajemen risiko pasar yang efektif agar kinerja keuangan bank syariah tetap stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko pasar terhadap tingkat profitabilitas bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis dilakukan dengan menguji pengaruh harga saham, tingkat inflasi, serta BI 7 days terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah dan data makroekonomi. Analisis statistik digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel risiko pasar dan profitabilitas. Hasil penelitiannya yaitu harga saham berpengaruh positif terhadap profitabilitas, inflasi berpengaruh positif signifikan, dan BI 7 days repo rate berpengaruh negatif signifikan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran penting bagi manajemen bank syariah mengenai perlunya pengelolaan risiko pasar secara optimal. Dengan manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah. Artikel yang kelima yaitu pengendalian risiko dengan menggunakan metode Enterprise Risk Management pada PT Bumi Indonesia Bangkit. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan berbagai jenis risiko, baik risiko operasional, strategis, maupun finansial. PT Bumi Indonesia Bangkit menghadapi risiko usaha yang cukup kompleks, namun belum memiliki sistem pengendalian risiko yang terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian serta menghambat pencapaian tujuan perusahaan, serta diperlukan penerapan Enterprise Risk Management sebagai kerangka pengelolaan risiko yang komprehensif. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan, mengevaluasi pengendalian risiko yang sudah berjalan, menyusun rekomendasi penerapan IRM, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan risiko di perusahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitiannya yaitu ditemukan sejumlah risiko utama perusahaan. Risiko dikategorikan berdasarkan tingkat prioritas dan disusun strategi respon dan pengendalian risiko. Penerapan IRM memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dalam mengelola risiko secara terintegrasi. IRM membantu pengelola perusahaan meningkatkan efektivitas pengendalian risiko serta memperkuat proses pengambilan keputusan strategis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.